Assalamualaikum, hai Modern People, welcome back to podcast 13 FM Chapter 2, Part 2, tempat kita ngobrol santai bareng teman-teman yang inspiratif. Nah, kali ini ada aku Queen dan Aku Zaki. Dan di episode kali ini kita bakal ngobrolin topik yang relatable banget nih sama kita semua, benar-benar. yaitu langkah depan membangun masa depan yang cerah. Nah, hari ini tuh spesial banget, tau gak sih? Iya. Karena kita nih kedatangan alumni yang kacau-kacau dan keren banget loh dari MAN 13 Jakarta. Dan udah ngasih banyak inspirasi juga. Langsung aja kita sambut Kak Azam dan Kak Faki. Nah, udah lama ya nggak balik ke sini. Nah, ngomong-ngomong Kak, kesibukan sekarang apa nih Kak? Boleh nih jelasin Kak. Oke, lu kenalin dulu kali ya. Oh iya, Halo Modern People, kenalin nama gue Azam. Gue dari jurusan Ilmu Administrasi Niaga Universitas Indonesia. Angkatan berapa Zam? Angkatan 24. Tapi gue dari Nusesco angkatan 23. Nanti lo mungkin udah ceritain backstory-nya kenapa gue sekarang angkatan 24. Oh iya. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Halo Modern People, perkenalkan nama aku Pavi. Aku dari angkatan 23 juga sama kayak Azam. Dan sekarang aku lanjutin studi di Institut Teknologi Bandung. Dan prodinya itu perencanaan wilayah dan kota kayak gitu. Nah, oke, udah perkenalan. Sekarang boleh nih Kak ceritain kesibukan Kakak nih apa nih? Oke, Azam, juga Azam. sibuk kuliah, terus sekarang emang kalau gue sendiri kan sekarang gue balik lagi ke semester 1 ya, pastinya adaptasi sama lingkungan juga. Terus karena jurusan gue niaga, hubungan sama bisnis, nyoba ngerintis usaha sih, bisnis sama teman-teman gue kayak gitu. Oke, kalau aku sih paling ya tadi sama kuliah juga akademik, terus juga ada beberapa penelitian juga yang dari himpunan juga, terus juga ada beberapa dari beberapa penelitian dari pusat juga. Jadi emang sambil mengisi waktu liburannya tuh ada beberapa kayak pekerjaan-pekerjaan lah yang harus aku kerjain untuk ya tadi perusahaan itu kayak gitu. Nah, jadi kan kita ada beberapa pertanyaan buat Kak Azam dan Kak Faki. Jadi Bapak, boleh dong ceritain kehidupan kuliahnya gimana, dan tadi kan udah sempet disebutin jurusannya apa, terus kayak boleh dong hal yang paling bikin kayak exciting gitu sama semangat. Kalau kehidupan kuliah aku sebenarnya kalau dilihat dari awal-awal aku ini ya masuk kuliah tuh emang chaos banget sih, karena emang kenapa TPB juga, dan kalau kalian tahu juga TPB itu namanya tahap persiapan bersama. Jadi emang itu tuh materinya benar-benar pace-nya cepet banget dan juga materi banyak juga kan. Dan memang orang-orangnya juga sebenarnya kita sama-sama sama-sama tersiksa lah, karena emang benar-benar dijor-jorin banget. Dan itu menurut aku, tapi setelah melewati TPB itu jadi lebih senang aja, karena kita punya kenangan yang bagus juga, karena sama-sama temen juga, sama-sama disiksa dan sama-sama belajar bareng. Itu sama bikin kedekatan itu tambah juga. Terus setelah aku masuk ke jurusan juga, udah masuk jurusan itu bener-bener lingkungan juga makin sportif juga, kita udah sama-sama dekat, terus juga sering belajar bareng. Terus juga mungkin aku juga sangat tertarik dengan jurusan aku, dan ternyata aku tuh baru semangat ketika aku udah masuk jurusan. Jadi ternyata jurusan aku seluas itu dan juga menyenangkan itu. Kalau itu gimana? Kalau gue sih yang kenapa gue excited kali ya ngejalanin kuliah, karena untungnya gue tahu passion sama apa yang gue suka. Jadi gue ngejalanin kuliah karena emang masuk kelas, karena emang gue perlu belajar ini, karena gue emang pengen belajar ini, karena kan gue sambil ngerintis usaha juga ya. Jadi aku masuk kelas emang karena gue perlu, bukan karena gue harus. Nggak kayak emang karena gue dipaksa, cuman emang karena gue perlu nih untuk belajar ini. Itu sih, jadi setiap harinya gue belajar emang karena nanti gue bakal butuh ini nih, nanti gue bakal harus tahu tentang ini nih. Jadi gue belajar karena emang gue perlu. Itu sih kenapa gue setiap hari kalau di kuliah sebenarnya rata-rata mata kuliah gue emang relevan sama apa yang gue suka. Jurusan niaga jadinya ya senang aja sih. Sesuai passion. Menurut Kak Azam sama Kak Faki kayak ada nggak sih kayak perbedaan yang paling signifikan atau kayak paling kerasa gitu ya antara dunia sekolah sama kuliah Kak? Banyak sih sebenarnya. Banyak
Kalau dari aku sebenarnya kalau secara garis besar di dunia kuliah dan dunia sekolah tuh beda banget. Kalau di dunia kuliah tuh benar-benar kita nggak disuapin. Tapi kalau di dunia kuliah, di dunia sekolah kita disuapin kayak entah kita habis kelas 10, kelas 11, habis kelas 11, kelas 12 gitu kan, dan pelajarannya bakal tetap sama setiap tahun gitu. Atau mungkin beberapa ada beda kurikulum, tapi tetap sama aja gitu. Jadi kayak sama aja. Tapi kalau di kuliah benar-benar kalian di satu lingkungan yang baru kan, ya udah kalian nentuin gimana caranya dan gimana cara kalian untuk mencapai tujuan tersebut kayak gitu. Jadi emang nggak disuapin lah. Pun juga dengan pembelajarannya kayak kita dosennya. Jadi kalian masuk ke dunia kuliah, itu tuh dosen tuh nggak bakal ngajar dari awal banget lagi. Tapi karena yang dipikirkan dosen adalah kalian udah pernah belajar materinya, kalian udah baca materi yang dikasih sebelumnya. Jadi kayak sebelum dosen ngajarin, dia bakal ngasih studinya dulu, literaturnya buat kita baca, baru dia bakal jelasin lebih lanjut. Nah, biasanya kalau nggak baca dulu, bingung awalnya gimana, karena gitu sih. Jadi emang harus inisiatif sendiri untuk ya biar nilai nggak buruk juga. Jadi emang harus nggak disuapin itu kalau di dunia kuliah. Gerak sendiri gitu. Iya, ya, inisiatif sendiri. Iya sih, jadi intinya mungkin kalau di kuliah tuh lu lebih tanggung jawab sama diri lu sendiri aja. Roadmap yang lu buat di kuliah tuh lu buat sendiri gitu loh. Tujuannya lu set sendiri setiap semester ya. Beda sama kayak waktu lu kuliah, waktu sekolah. Kan kalau sekolah lu tahu semester ini lu join OSIS, join PK, ntar ikut lomba ini. Tapi itu rata-rata emang masih dituntun sama guru-guru kan. Cuman kalau misalnya kuliah, lu harus tanggung jawab sama diri lu sendiri. Lu mau aktif apa enggak, ya itu terserah lu, urusan lu. Dosen-dosen nggak akan peduli juga gitu ya. Itu sih palingnya. Lebih tanggung jawab sama mungkin perbedaannya dari segi budaya lingkungan kali ya. Karena kan kalau kuliah itu teman-temannya rata-rata dari latar belakang yang beda-beda. Beda sama sekolah. Mungkin kalau sekolah rata-rata kan pasti yang sekitar rumah kita ketemu sama orang-orang yang kita mengenal dari SD, SMP. Cuman kalau kuliah emang orang-orangnya beragam, jadi kita dipaksa untuk adaptasi, ketemu sama orang-orang baru yang beda-beda. Jadi emang pikiran kita mungkin lebih terbuka aja sih, lebih ngerti tentang budaya. Kayak ada culture shock nggak sih dalam pergaulannya lebih ke dalam berkuliah? Kalau di kuliah tuh emang agak liar ya. Jadi emang ya Nggak bisa disangkut pautin. Jadi kalau emang lu nggak punya boundaries lu sendiri, jadinya akan terbawa arus banget. iya, mungkin kalau shock tadi juga kayak budaya. Jadi kayak misalnya kalau di aku itu kan karena di Bandung, jadi emang orang-orangnya tuh ngomongnya halus itu kan. Jadi kayak dia beneran emang ngomong gitu atau gimana? Karena aku juga kadang juga halus juga, dan aku jadi lebih sering ngomong ke kamu daripada lu gua kan. Jadi kan kita ngomong lu gua kan. Misalnya kalau aku ketemu sama orang Jakarta ngomongin lu gua itu. Terus juga kalau dunia kuliah itu jadi benar, jadi ada orang dari mana aja. Jadi kayak misalkan itu bisa tahu gitu loh, kayak dari orang dari Sunda sama orang dari misalnya dari Padang itu kan. Dia kan tuh ngomongnya ada yang halus ada yang kasar kan. Tapi dua-dua itu sama-sama ngomongnya hal yang baik, tapi kan karena logatnya kasar, jadi ya mungkin membuka pandangan kalian terhadap ya beragama Indonesia juga. Terus juga yang tadi juga mungkin pergaulan juga, dan apa ya, dunia salah satu perbedaannya adalah kebebasan teman-teman. Jadi di dunia kuliah itu emang benar-benar bebas banget, kalian mau apain aja itu bisa. Kalian lebih enggak diawasi juga sama orang tua, apalagi yang merantau keluar gitu kan. Jadi emang lebih bebas aja. Nah tapi jadi faktor kalian untuk tetap berada di jalur kalian adalah sebenarnya iman kalian. Sebenarnya kayak kalau emang fondasi kalian udah kuat, ntar di kuliah juga mungkin bisa ada tahu batasan lah kayak gitu. Jadi emang kalau kalian pengen keluar juga kayak harus set gitu juga sih. Iya. Kayak pergaulan tuh tergantung kalian juga. Iya betul. Ada lagi pertanyaan, gimana sih perjuangannya buat masuk ke PTN yang sedang salah? Kalau aku sebenarnya nggak semacam orang itu kan. Pertama aku itu nggak eligible gitu. Dan mungkin kalian juga ada beberapa yang eligible, tapi sekarang kayak putus asa gitu kan. Tapi menurut aku jangan gitu, karena yang aku dapat pelajaran bahwasanya Allah tuh punya rencana lebih baik gitu loh. Jadi itu juga aku dapetin setelah aku ini sih kayak melewati beberapa jalan-jalan juga. Karena pertama aku nggak dapet eligible, terus aku sambil nunggu TBK aku tuh cobalah bentukan lain, kayak aku nyoba mandiri di dalam rapot, ketolak gitu kan. Dan itu yang ngebentuk aku sih untuk mental lebih kuat lagi gitu. Dan yang aku siapin tuh yang pertama, karena aku udah banyak yang penolakan itu, mungkin teman-teman juga mungkin ada teman aku juga mungkin ada yang lebih banyak, tapi kalau dari aku karena ada udah banyak penolakan tersebut, aku jadi lebih kayak gue pengen buktiin gitu kalau gue bisa. Sebenarnya ini sih balik ke motivasi
aku maknai motivasi itu sebagai pemantik sih sebenarnya. Jadi kayak ketika aku udah mulai capek, ketika aku udah mulai terlena juga, aku tuh balik lagi motivasi aku apa sih sebenarnya gitu. Dan motivasi aku adalah aku pengen nunjukin semua orang bahwa aku tuh bisa, bahwa aku tuh adalah aku menjadi seseorang gitu. Makanya setiap hari yang aku jalan itu benar-benar aku mencoba untuk terus maju gitu. Karena menurut aku lebih baik aku bermati-matian itu 3 bulan, 2 bulan atau sebulan daripada aku harus lantaran santai-santai dan akhirnya aku menyesal setahun gitu, entah gapir atau gimana pun. Jadi benar-benar sebisa mungkin aku tuh pas hamil seminggu, hamil sebulan gitu atau 3 bulan, 2 bulan, aku tuh benar-benar produktif banget gitu. Jadi yang pertama aku lakuin, kalau misalnya selain kalian itu melatih otak kalian, kalian juga harus ini melatih fisik kalian juga, terus juga mental kalian sama asupan makanan juga tuh, karena menurut aku itu penting banget sih teman. Kayak aku tuh pas UTBK itu pas sebelum BK aku tuh tidur jam 10 malam, jadi aku sangat meminimalisir untuk begadang, karena begadang tuh apa ya, menurunkan kinerja otak gitu loh. Jadi lebih baik aku tidur lebih cepat dan bangun lebih cepat untuk memulai waktu, daripada aku harus tidur lebih lama terus bangunnya jadi malas-malasan segala macam, dan akhirnya semangat aku itu hilang gitu. Jadi aku selalu selalu menjaga semangat aku itu dengan ya cara produktif itu gitu. Ya bangun tidur aku nggak lihat HP dulu, aku langsung olahraga segala macam, melakukan hal positif, mandi segala macam, yang nantinya itu tuh bisa membantu kalian untuk menjalani kalian seharian gitu. Karena aku pernah dengar quotes kalau misalnya win the morning, win the day. Jadi kayak ketika kalian menangkan pagi kalian, seterusnya tuh bakal kalian tuh mood itu naik gitu loh seharian. Kalau dibandingkan dengan kalian bangun pagi, buka HP, malas-malasan, tiduran, itu tuh nggak tahu kenapa sepanjang hari tuh moodnya bakal jelek terus gitu. Jadi itu yang membuat kalian tuh malas belajar kayak gitu. Kalau dari sini gimana? Kalau gue mungkin backgroundnya dulu kali ya. Kan kalau sekarang mungkin angkatan sekarang nggak ada IPA IPS. Kalau gue tuh dari jurusan IPA. Jadi saat itu gue mikir mana yang gue suka, mana sih yang gue pengen. Tujuan gue tuh pengen jadi apa sih? Sebenarnya gue udah tahu, gue pengen jadi pengusaha, gue pengen jadi wirausaha, gue pengen punya bisnis. Cuman gue sangat menyayangkan apa yang gue pelajarin saat gue SMA. Dari background yang gue belajar di IPA, masa gue sia-siain gitu aja sih? Karena mencarilah jurusan yang masih berbau IPA dan masih ada hubungan sama bisnis. Temulah satu jurusan namanya sistem informasi, itu jembatan antara ilmu komputer dan juga bisnis. Gue nyoba beberapa kampus di jurusan sistem informasi, tapi akhirnya nihil, nggak keterima, dan gue dapat kesempatan saat itu lewat jalur OSIS di IPB. Akhirnya gue coba ngambil sekolah bisnis, jurusan sosum kan. Alhamdulillah keterima di situ. Terus waktu tahun pertama pun gue juga keterima di ilmu ekonomi 4. Dari situ gue sempat mikir lagi, oke, emang jalan gue di sosum nih, apa emang gue dari kemarin denial aja kali gitu. Karena udah gue coba ngejalanin 1 tahun di IPB di jurusan sekolah bisnis. Ternyata emang gue senang belajar ini. Gue tuh ketemu sama temen-temen yang minatnya sama, terus gue juga diajarin sama dosen-dosen yang praktisi. Tapi setelah gue 1 tahun menjalani enjoy, masih ada mimpi nih di hati kecil gue yang ganjel, gue pengen kuliah di UI. Tapi karena emang tahun pertama gue nggak nyoba di jurusan sosum atau jurusan berbau bisnis, akhirnya di tahun kedua, di tahun 2024 gue coba masukin ke jalur sosum, jurusan sosum. Alhamdulillah gue terima sekarang. Intinya mungkin lebih ketahuin aja passion lo apa yang lo suka, jangan nutup mata lah. Jadi supaya nanti kalian ngejalanin kuliah itu emang seneng. Iya betul. Karena banyak juga teman kita tuh yang apa ya, salah jurusan juga kan. Iya betul. Jadi itu benar sih, kayak tentuin dulu mimpi kalian tuh apa, kalian pengen kemana. Kalau emang kayak aku misalnya, aku emang pengen dari dulu emang pengen ITB. Jadi aku nggak dapet kayak masuk UI segala macam, aku pengen ITB dan itu aku kejar. Bahkan kayak ada beberapa guru yang bilang, kenapa ITB kan susah loh gitu. Dan itu menjadi semangat aku juga, jadi bahan bakar aku juga untuk terus maju gitu. Jadi emang set dulu tujuan kalian apa, dan kalian pasti itu kayak harus kejar banget tujuan kalian itu. Jadi jangan menurut aku jangan main aman sih sebenarnya. Jadi untuk sesuai, karena kalau kalian belajar di jurusan yang kalian nggak suka itu bakal sayang banget sih. Iya, karena kuliah kan ya itu balik tadi tanggung jawab diri lu sendiri kan. Kalau emang lu masuk kelas lu nggak seneng sama mata kuliahnya, lu akan sulit ke depannya. 4 tahun itu bukan waktu yang kalau cepat atau lama sebenarnya relatif sih. Kalau lu enjoy pasti bakal terasa cepat sih. Jadi kan kalian soal jurusan ada nggak sih kayak pesan buat kalau kita lagi nonton apa kayak biar mereka nggak salah jurusan atau mereka salah strategi gitu soal jurusan? Nah, kalau menurut gue
cara yang paling penting dari awal tuh buat lo tahu jurusan apa, lo kenalin diri lo dulu aja. Lo kira-kira lo minatnya di mana sih, lo pengennya kemana sih. Dan waktu itu tuh biasanya tuh emang rata-rata tuh ada tes minat bakat ya. Iya, betul. Waktu gua kelas 12 pun gua sama Paki waktu itu ikut penelitian dari alumni Madan juga buat ngasih tahu minat bakat tuh apa secara psikologis. Saat itu gue udah bilang gue pengen jurusan sistem informasi. Ternyata by data kayaknya gue emang kurang cocok di bidang ini, cuman gue masih gue coba terus akhirnya terima. Ternyata emang sesuai gue kenalin diri gue, emang gue senangnya di bisnis. Jadi pertama kenalin diri lo, coba ikut tes minat bakat, terus tiga mungkin jangan tutup mata sih. Gue waktu itu lumayan tutup mata mungkin ya, karena gue gak mau ilmu yang gue SMA itu sia-sia. Jadi gue pengen yang masih ada berbau ilmu pengetahuan alam ya, padahal gue tahu minat gue di bisnis. Jadinya ya ujungnya walaupun gue terima juga di jurusan yang gue mau, tapi itu jadi pembelajaran buat gue sih. Kalau emang yang terjadi sama hidup gue emang terbaik buat gue. Iya betul. Nanti aku bilang juga sih kayak sebenarnya Tuhan tuh punya rencana sendiri gitu loh. Dan aku juga sebenarnya aku menemukan cocoknya aku di mana tuh pas udah masuk kuliah. Gitu. Jadi kalau di ITB itu kan emang aku masuk ke fakultas kan, bukan ke jurusan. Nah tahap bersama itu selain menyamaratakan pengetahuan setiap mahasiswanya, juga sebagai wadah kita tuh mengetahui kita tuh pengen minatnya di mana kayak gitu. Dan aku sebenarnya masuk ITB tuh maunya arsitektur gitu. Emang dari dulu aku pengen arsitektur segala macam, dan kayak tes tadi juga menunjukkan kalau aku tuh cocoknya arsitektur gitu kan. Tapi setelah aku menjalankan TPB dan juga setelah aku masuk jurusan PWK, aku tuh kayak ternyata gue PWK gitu. Ternyata gue tuh emang cocok di perencanaan wilayah kota yang dimana itu mengurusi satu kota, menguruskan rencana satu kota dan kehidupan lainnya. Jadi emang tentuin lagi sebenarnya cocokkan di mana, dan menurut aku PWK ini juga sejalan dengan mimpi aku juga. Jadi ternyata lebih cocok di PWK. Pokoknya kayak kita tuh kalau mau keluar dari zona nyaman kita harus tetap semangat ya, nggak boleh pesimis, harus percaya diri. Nah, berjalannya perkuliahan ini ada nggak sih Kak kebiasaan-kebiasaan yang wajib miliki, yang kita harus wajib sih miliki untuk menjalani kuliah tetap produktif dan enjoy gitu Kak? Itu gimana? Kalau gue mungkin kalau biar produktif ya itu sih, karena gue pernah kuliah 2 kali ya, gue ngulang jadi mahasiswa baru lagi. Jadi istilah kayak gue kayak research season, waktu gue masuk UI gue lumayan mengurangi kesalahan lo waktu berapa kali kuliah. Mungkin yang harus pertama kali lo tahu adalah lo mau set target dari awal semester lo pengen ngapain, lo pengen jadi organisasi kah, lo pengen ikut kepanitiaan kah, lo pengen IPB berapa kah, itu lo set dari awal. Semester 1 lo pengen ikut misalnya 4 kepanitiaan, lo cari yang sesuai sama tujuan lo. Terus misalnya semester 2 lo pengen join organisasi baru, lo cari juga yang organisasi yang sesuai sama minat lo. Jadi intinya lo set dulu target dari awal supaya lu nggak keluar jalan dari target lu dari awal gitu. Kayak waktu gua semester 1 di IPB, gua itu lumayan yakinin diri gua kayak nggak mau ikut kepanitiaan dulu deh, karena gua pengen enjoy ikut kuliah dulu, gua pengen enjoy sama kehidupan kampus. Nanti gua lihat dulu deh kayak gimana, yang penting IP gua nggak jelek banget deh gitu. Terus jalan-jalan awal-awal masuk perkuliahan tuh banyak banget omongan dari kating-kating teman-teman yang ngajakin gue, ayo join organisasi yuk, ayo join Ormawa yuk. Jadi biasanya kalau di kampus, nggak tahu ya mungkin semua kampus atau gimana, Ormawa itu sebelum gue rekrut menjadi staff itu biasanya tuh ada magangnya dulu kan. Gue akhirnya ikut magang terima, ternyata kayak gini-gini aja gitu loh. Bener, ternyata gue nggak terlalu pengen sama ini. Akhirnya gue nggak lanjut ke organisasinya, gue cari apa yang gue pengen. Ternyata gue diajakin merintis usaha sama teman-teman gue. Dari 1 tahun itu gue nge-set target, gue ngembangin usaha sama teman-teman gue, lumayan settle. Akhirnya sekarang waktu gue kuliah di UI, gue mulai dari awal, dan bisnis gue bisa dibilang mungkin udah punya tim ya. Jadinya gue baru join kepanitiaan, join organisasi, join UKM gitu sih. Itu sih kayak perencanaan yang baik sih. Karena kalau dari aku sendiri, kalian set dulu nih, kalian tuh sebenarnya udah gitu menjadi apa sih? Habis itu kalian udah tetap cita-cita kalian apaan, kalian kerusutin gimana sih cara kalian untuk mencapai cita-cita itu. Misalnya contohnya aku pengen jadi presiden misalnya,
pasti jadi presiden itu kalau kita lucuin lagi mungkin jadi gubernur, jadi wali kota misalnya, terus jadi wali kota. Nah kalian gubernur jadi apa nih? Aku pengen jadi misalnya jadi ketua BEM atau apa. Terus cara jadi ketua BEM gimana? Aku personal branding kayak gini, kayak nilai bagus dan lain sebagainya. Jadi emang harus set dulu tujuan kalian apa, baru kalian kerucutin gitu. Itu terus kerucutin sampai kalian per hari itu ngapain gitu. Misalnya ini aku pengen fokus apa? Tingkat 1 aku pengen tingkatin nilai, tingkat 2 aku pengen jadi organisasi ikut lomba, tingkat 3 aku pengen ikut lomba-lomba biar perbagus portfolio, tingkat 4 kalian tinggal skripsi aja. Jadi emang set juga tujuan kalian itu apa, itu paling penting sih, karena ketika kalian udah merencanakan sesuatu, kalian tuh akan tahu setiap hari itu kalau kalian bakal ngapain gitu. Jadi biar kalian nggak pada akhirnya sebenarnya malas-malasan itu adalah ketika kalian nggak punya perencanaan. Jadi kayak ngapain ya gue, nggak mau ngapain, udahlah ngapain nggak ngapain udahlah. Jadi harus set dulu kita kalian tahu hari ini gue ngapain nih, hari ini gue ini, oke gue jalan kayak gitu. Terus juga mungkin yang perlu aku saranin adalah hobi membaca sih, karena menurut aku hobi membaca itu adalah hal terpenting di dunia perkuliahan, karena pada akhirnya kalian tuh bakal baca jurnal, kalian bakal banyak membaca jurnal. Satu jurnal tuh bisa puluhan lembar, dan kalian tuh nggak baca satu jurnal aja, mungkin beberapa jurnal sebagai acuan kalian tuh literatur itu. Jadi menurut aku hobi membaca itu hal yang terpenting sih, karena aku juga hobi membaca. Aku mulai membaca itu pas dari kuliah juga gitu. Aku jadi sering membaca, jadi sering nulis, dan itu menurut aku adalah skill yang bagus sih. Apalagi kan di zaman sekarang minat baca menurun kan. Terus juga itu menjadi salah satu hal yang cemas juga kan. Jadi menurut aku kalian bisa latihan hobi baca, karena pada saat kalian ngerjain UTBK juga itu kan kalian harus baca chat yang baca tulisan yang panjang, dan menurut aku tingkat fokus semakin sekarang mungkin menurun itu loh. Kayak kalian lihat TikTok kan, kami sih kan pengen lihat yang sebentar aja kan, itu tuh karena tingkat fokusan kalian itu menurun gitu. Makanya dengan cara membaca itu juga menjadi suatu hal untuk melatih kefokusan kalian juga kayak gitu. Bisa dimulai dari SMA juga sih. Mungkin secara simpelnya baca Twitter, berita-berita di Twitter itu kan banyak literatur yang masih info menarik juga ya. Jadi kalau buat anak-anak SMA yang masih simpel-simpel, masih enteng-enteng, itu penting banget buat mulai dari sekarang sih. Terus kalau bicara tentang tujuan awal, kayak misalnya contoh gue pengen jadi pengusaha, di kuliah itu banyak banget himpunan-himpunan yang bisa ngedorong lu, networking lu supaya bisa jadi itu. Itu contoh kecil ya. Ada himpunan namanya Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Itu lu bisa menjaring sama teman-teman di tingkat universitas yang emang punya tujuan yang sama, dan rata-rata memang mereka tuh punya bisnis, jadi kita bisa sama-sama sharing gitu sih. Kalau itu kan berarti harus membentukkan balance waktu ya. Kan tadi katanya ada pekerjaan, organisasi, kemudian gimana sih cara balance waktu antara tugas kuliah, terus kayak kepanitiaan, hiburan itu sama free time untuk refreshing kalian. Sebenarnya simpel aja sih, kayak skala prioritas kan ya. Iya itu. Agak klise, cuman emang itu sih, karena emang tujuan dari awal lu tahu skala prioritas lu apa. Mungkin kalau gue pribadi sebagai mahasiswa pasti skala prioritas belajar kan, jadi akademik gue tetap nomor 1, walaupun gue ikut kepanitiaan atau organisasi, tapi akademik tetap harus nomor 1 gitu. Terus nanti lu baru kurang-kurangin mana yang paling penting, terus mana yang gak bisa lu hadirin, mana yang gak bisa lu lewatin. Jadi tergantung skala prioritas yang lu buat dari awal kuliah sih, karena ya tergantung setiap orang skala prioritas kan beda-beda ya. Mungkin ada orang yang skala prioritas pertamanya walaupun lagi kuliah dia pengen mencari networking, jadi mereka banyakin buat organisasi sama panitiaan. Ya menurut gue gak masalah juga, itu tujuan mereka juga. Jadi asal lu tahu skala prioritas lu, manage waktu menurut gue bakal lebih mudah sih. Nah, contohnya gue sekarang mungkin kesibukan gue lebih ke membangun bisnis gue sama kuliah kali ya, karena kepanitiaan udah beres, organisasi pun rata-rata gue semester 2. Nah, gue pasti nempatin pertama kuliah dulu. Jadi walaupun gue punya bisnis, tapi kuliah tetap nomor 1 dulu gitu sih. Sebenarnya ini sih akademik dulu sih. Kalian benerin dulu belajar kalian. Ketika kalian udah bisa lah di mata kuliah kalian, itu kalian kalau ikut organisasi lain atau ikut beberapa organisasi kepanitiaan itu bakal gampang, karena kalian nggak harus ngejar lagi di mata kuliah. Karena banyak yang terlena itu adalah ketika dia itu di kuliahnya itu nggak cukup baik, terus dia organisasi dan kepanitiaan
tambah gak baik juga gitu. Itu yang salah gitu. Jadi emang harus fondasi dulu yang kuat itu akademik, baru kalian join penelitian gitu. Tadi benar kata Azam juga, skala prioritas juga sih. Dan aku juga pernah di suatu masa momen ketika aku tuh harus milih. Jadi aku di saat di hari yang sama itu ada tiga hal yang aku harus lakuin gitu. Jadi dan aku selalu dihadapin harus milih salah satu gitu. Dan itu bakal kalian rasain juga ketika dunia kuliah, dan itu yang tadi penting adalah skala prioritas itu. Jadi pilih di mana yang benar-benar ini nggak terlalu berisiko, yang ini tuh yang bisa nih kalau bisa ditinggal gitu loh. Jadi emang set juga gitu. Terus jangan lupa juga buat tadi sebenarnya buat liburan juga gitu kan, melakukan kalian bertemu dengan teman, ngobrol juga, dan mungkin bagusnya adalah apa yang kalian lakukan itu sebenarnya bikin senang gitu loh, sebagai juga refreshing juga kalian gitu. Jadi jangan lupa walaupun kalian sibuk-sibuk, tapi jangan lupa buat istirahat juga sih sebenarnya. Intinya sebenarnya kalau buat sebagai maba jangan FOMO. Ya betul. FOMO sama teman-teman. Iya betul. Misalnya temen lu ikut panitian apa, tapi nggak sesuai sebenarnya sama tujuan lu, ya udah nggak usah diikutin, karena tiap orang kan punya tujuan beda-beda ya. Jadinya inti pertama jangan FOMO sama tujuan lu, dan lu bakal enjoy. Dimulai dari lu milih jurusan, karena kalau dari lu milih jurusan udah salah, lu masuk kelas aja udah nggak enjoy gitu. Lu belajar aja udah, lu nih belajar apa sih gue? Udah mumet gitu ya, Udah Kak. mumet. Dari pengalaman Kak Azam sama Kak Kaki, gimana sih rasanya kuliah di luar kota ataupun di dalam kota? Terus kayak ada perbedaannya nggak sih kayak yang Kak rasain? Udah jauh dari orang tua tuh kalau dalam kelas. Nah, gimana sih? Kayaknya sangat turun. Dia udah 2 kali kuliah kan? Iya. Udah luar kota dulu coba. Kalau kota dulu ya. Sebenarnya yang tadi sih aku tujuan aku untuk keluar kota karena aku pengen keluar dari zona nyaman aja sih. Gitu. Aku pengen punya lingkungan baru, pengen ya bisa apa ya? Aku pengen ya networking juga sih sebenarnya. Dan aku di lingkungan luar tuh bener-bener apa ya? Tadi aku bilang juga sebenarnya liar banget teman-teman. Sebenarnya nggak cuman di ITB, nggak cuma di UI, tapi di semua kampus tuh memang lingkungannya tuh sebebas itu. Dan itulah tergantung dari kalian. Itulah peran kalian gimana kalian tuh milih-milih gitu. Dan alhamdulillahnya aku dapat temen yang sportif juga, yang benar-benar emang sama-sama suka belajar dan segala macam, benar-benar sama mau ningkatin akademik dan segala macam. Ya alhamdulillah juga, tapi ketika kalian dihadapin sama lingkungan yang gak baik, itu tuh harus kalian pasang pembatas itu loh. Jadi ya kalau lingkungan di luar tadi aku bilang mungkin kulturnya beda, kalian ketemu orang-orang yang halus-halus. Kalau aku di Bandung, sekalian pas aku pindah ke Cirebon, orang-orangnya mendok-mendok segala macam, ngomongnya ya beda lah sama orang Bandung gitu. Dan itu cara kalian itu harus menghargai sih teman-teman. Jadi perbedaan itu bakal ada, bagi masyarakat tuh bisa menghargai perbedaan itu, karena kalian bakal selalu dihadapin sama perbedaan kayak gitu. Terus juga menurut aku di kehidupan di kampus karena bebas itu, dan menurut aku di kehidupan kampus tuh lebih lebih kompleks juga sih. Kayak aku benar-benar pandangan aku terbuka banget pas 1-2 di kampus gitu. Jadi berbeda banget sama yang SMA. Di kampus ini benar-benar nge-develop aku, benar-benar bikin aku berkembang, karena benar-benar cara berpikirnya dan cara kerjanya itu sangat beda gitu. Dan itu jadikan kalian untuk jadi pembelajaran buat kalian berkembang, dan banyak banget wadah-wadah di kampus tuh yang untuk kalian berkembang juga gitu. Kalau gimana tuh? Kalau gue mungkin perbedaan luar kota sama dalam kota kali ya. Kalau luar kota itu pastinya lebih dituntut buat punya diri, dituntut buat bisa tanggung jawab. Balik lagi ke tanggung jawab bersama diri lu sendiri sih. Tanggung jawab itu penting banget, karena tanggung jawab bukan dalam segi akademik atau keamanan doang, cuman tanggung jawab dalam segi finansial. Itu pasti berasa tuh kalau misalnya ngerantau, lu harus bisa ngatur keuangan lu. Terus apalagi kalau misalnya ngerantau, biasa di awal-awal kalau emang lu belum punya banyak teman atau lu belum adaptasi sama lingkungan lu, pasti biasanya rata-rata ngerasain namanya homesick. Iya. Tuh jadi kayak lu pengen pulang aja, lu nggak betah banget di sini. Itu pasti ada, tapi ya udah nggak apa-apa. Kalau pas lu udah nyaman sama lingkungan lu, pasti lu enjoy dan lu senang-senang aja. Lu bakal jalan-jalan sama temen-temen lu, eksplor kota yang lu rantau segala macam. Terus kedua, kalau misalnya di dalam kota mungkin kayak SMA aja kali ya, lu masuk kuliah, pulang ke rumah, udah bisa makan, udah ada ini itu, mungkin lebih mudah buat recharge energi lu aja, karena lu istirahat di rumah gitu loh, dan lu bisa recharge bareng keluarga lu. Terus siapin udah sama kuliah. Kalau kuliah, lu kalau sakit aja pun, kalau misalnya lu gak ada temen yang perhatian,
ya udah lu sakit sendiri aja di kosan. Iya, obatnya keluarin ya. Obat aja keluar, beli makan juga keluar kayak gitu sih. Bener sih, dan banyak hal-hal baru sih kalau kalian emang keluar kota gitu, karena ya itu kan cuma diri kan sendiri. Alhamdulillah kalau punya teman kan gitu. Aku juga pernah kayak pasti awal-awal tuh kayak kita belum bisa membagi waktu, uang sih sebenarnya. Kayak tiba-tiba kayak, aduh, tiba-tiba habis aja nih kayak, pokoknya gue kalau bulan depan gue harus ini lagi deh. Jadi emang banyak sih pembelajaran yang karena kan itu dapat pengalaman baru gitu, dan itu bakal jadi pembelajaran buat kalian kayak gitu. Tadi yang kuliah di luar, ada pernah ini sih sebelum masuk ke sebelum kuliah di luar tuh pernah dengar kuliah kejauhan. Oleh banyak dari anak-anak di 13 saja itu rata-rata kayak tadi di kuliah enak karena tahu ada salah, kayak bahaya mungkin. Mungkin kalau dari aku sih kalian kasih tahu dulu sih kayak kalian tuh apa, dan kalian tuh harus dibandingin secara objektif juga gitu, kayak aku pengen ini, aku pengen ini, ntar aku gini, dan sebisa mungkin kan tuh benar-benar yakinin sih, dan pasti orang tua tuh percaya sama anaknya kalau kalian tuh ngebuktiin apa, kalau enggak atau apa ya, membangun kepercayaan itu sih. Misalnya kalau kalian emang di masa SMA-nya itu banyak kurang-kurang baik, dan itu kan kepercayaan orang tua juga turun kan. Nah sebisa mungkin kalau mungkin kalian akan keluar dari sekarang nih, kalian ngebangun kepercayaan itu ke orang tua, entah kalian melakukan hal baik, entah kalian sholat segala macam lah segala macam. Terus ya sebisa mungkin apa ya, pada saat kalian ngasih tahu kenapa kalian mau kuliah di luar tuh benar-benar secara objektif gitu, runtut juga gitu, kayak aku pengen ini pak, soalnya gini, nanti aku bakal gini kok, gini aku bakal step lagi jadi gitu. Iya, kalau emang karena nggak dibolehin sama orang tua, pertama sih bener sih pakai yakinin dulu aja. Pertama yakinin diri lu bener nggak pengen kesini, pengen kuliah di situ tuh karena emang pengen bebas aja, atau karena emang jurusan yang lu mau sama kampus yang lu mau. Terus kalau kedua emang lu pengen di jurusan itu, ke fakultas itu, lu yakinin baru ke orang tua lu. Lu yakinin kalau emang lu pengen di sini, aku pengen di sini mah karena aku ngerasa di jurusan ini aku cocok banget dan cuma ada di univ ini, aku pasti bisa menjaga diri segala macam. Dan itu kalian buktiin juga bang waktu lu SMA. SMA coba yakinin dari segi sikap lu dulu aja sih, sikap yang lu kasih ke orang tua lu emang ngebuat lu kelihatan, oh gue bisa nih survive sendiri gini gitu sih. Mungkin kalau kekhawatiran orang tua kan, ntar kamu makan gimana. Nah mungkin dari sekarang kan bisa masak sendiri, mulai nyapu, kayak ambil hati orang tua aja dari sekarang gitu loh. Tapi itu wajar banget sih. Iya. Aku juga sebenarnya orang tua aku tuh sebenarnya awal ya itu tuh kurang setuju kalau aku masuk cetak kayak gitu. Dia tuh kayak kamu ini aja IT teman mama. Jadi kayak banyak kalau kerjanya gitu. Terus kayak nggak bisa nih. Aku jelasin kayak aku cocoknya di sini mah, cocok kayak akan aku ada gambar-gambar arsitek juga kan. Aku bisa gambar gitu. Kakak aku juga iya mah dia gini. Jadi kayak sebenarnya kalian buktiin itu juga kan sebelum kalian kasih tahu kan tuh punya ada bukti yang jelas gitu loh. Kayak aku gini dan juga papa aku sebenarnya mau kamu di rumah aja gitu karena kan cuma lagi cuma sini kamu doang gitu. Jadi tapi aku yakin aku pengen duluan aku gini ntar gini gitu. Jadi emang harus ada bukti juga ketika kalian ingin kasih tahu ke orang tua bahwa kalian pengen A pengen B kayak gitu. Berarti tujuannya jelas aja sih. Iya Tapi kan emang dia ngerantau saya target dia pengen TB, bukan karena kebebasan tapi yang pengen TB. Cuman kalau emang tujuan karena kebebasan dan nggak dibolehin, menurut gue itu emang udah yang terbaik buat lo aja sih. Kadang jadi ya yakinin aja kalau emang itu yang terbaik buat lo. Cuman kalau emang pengen banget coba yakinin dari segi emang tujuan hidup lo pengen kayak gini. Pokoknya building trust gitu ya kan. Nah, lo bisa kasih satu pesan buat teman-teman people nih yang lagi berjuang juga buat PTN dan boleh nih kak, apa yang pengen kakak sampaikan? Apa ya? Mulai dari ini sih, jangan sampai salah jurusan gitu. Coba kenalin lagi diri lu pengennya apa, jangan menutup mata, jangan ngerasa kalau lu tuh pengen kayak gini karena gajinya gede nih di sini. Jangan cuma karena itu, cuma karena emang lu ngejalanin kuliah itu di jurusan tersebut tuh karena emang lu suka, lu senang. Gue pernah denger juga kalau belajar yang paling enak tuh di saat lu belajar tapi lu nggak ngerasa kalau itu lu belajar. Nah itu yang paling enak tuh kayak gitu. Jadi pertama kasih tahu dulu ke diri lu sendiri pengennya apa. Terus kedua
Intinya berusaha semaksimal mungkin aja, jangan pesimis dulu, jangan ngerasa kayak gue nggak bisa deh dari nilai gue tuh kayak gue nggak bisa banget nih di sini. Cuman jangan pesimis ngomongin itu dulu, yang penting lu coba dulu aja, dan walaupun nanti nggak keterima, ya bisa jadi kegagalan itu emang yang terbaik buat lu. Jadi anggap aja kegagalan itu bukan akhir, cuman emang proses belajar bagi diri lu lagi. Kalau dari aku sih, teman-teman tuh jangan berorientasi pada hasil. Kalian tuh berorientasi pada prosesnya itu, karena menurut aku hasil itu bonus. Yang membuat kalian terbentuk, mental kalian terbentuk hasil itu bonus. Yang membuat kalian terbentuk tuh langkah-langkahnya atau prosesnya itu, proses yang panjang itu membentuk diri kalian tuh hebat juga gitu. Kayak karena proses yang keras bikin kalian tuh jadi lebih kuat kayak gitu. Dan yang aku kasih tahu ke kalian adalah nikmatin aja prosesnya. Kalian nikmatin prosesnya, kalian maknai setiap prosesnya, kalian hargain juga setiap momen yang ada. Karena kita nggak tahu kapan bagaimana. Terus juga kalian serap semua ilmu yang kalian punya dan jangan lupa itu buat evaluasi diri kalian gitu. Sebenarnya dari aku sih pesannya tetap ini sih, jangan stres lah, maksudnya stres boleh, tapi kalian tuh yakinin diri kalian bahwa kalian tuh bisa, dan juga kalian nikmatin tuh setiap proses-prosesnya. Karena menurut aku tuh jadi sebenarnya yang aku lihat adalah aku tuh jadi lebih terbentuk dan jadi lebih tahu banyak hal tuh dari prosesnya itu. Betul kan? Jadi kayak prosesnya itu yang bikin kita jadi seorang kayak gitu. Dan setiap proses itu pasti bakal ada tantangan, bakal ada rintangan. Dan ketika kalian melewati satu rintangan, kalian bakal mudah untuk melewati rintangan lainnya. Jadi menurut aku jangan terlalu berorientasi pada hasil sih, karena sejatinya yang bakal membuat kalian menjadi seorang adalah prosesnya itu sendiri gitu. Dan ketika kalian punya mimpi yang kuat, kalian jangan sampai jangan pesimis. Kalian buktiin pada semua orang, kalian tadi punya motivasi, kalian buktiin bahwa paksanya motivasi yang kalian itu bisa terjalan dengan baik dengan cara kalian dan dengan cara kalian sendiri kayak gitu. Nah, udah nggak kerasa banget nih, waktu itu udah habis. Terus sama pertanyaan udah habis nih, Ceng. Nah, terus yang kita bisa ambil kesimpulannya, kita nggak boleh salah jurusan. Terus juga kita harus building trust sama orang tua. Ya, terus juga kita nggak boleh pesimis. Terus kita harus benar-benar masak strategi yang bagus sebelum kita masuk pilih kayak apa sih yang kita mau gitu. Kita harus benar-benar kenalin diri juga ya. Kita harus kayak siapin nih kalau misalkan kalian mau buat kota, kalian harus siap-siap kayak gimana cara buat menghemat uang, misalnya kayak berbagi waktunya gimana tanpa uang. Terima kasih banyak ya Kak Azam dan Kak Fakih udah sempetin waktunya buat di podcast 13 FM yang ngebahas perkuliahan dan tips and trik. Terima kasih ya. Udah diundang ke 13 FM podcast asesmen 13 Jakarta. Semoga sedikit cerita dari kita bisa menambah insight baru kali ya. Dan aku ya semoga bermanfaat bagi kalian semua dan selalu melihat apapun dari sisi positifnya. Nah, buat teman-teman yang lagi dengerin, semoga obrolannya bisa memotivasi kalian untuk terus semangat mengejar impian kalian. Dan jangan lupa untuk terus stay tune di podcast 13 FM karena kita bakal menghadirkan tamu-tamu lain yang gak kalah inspiratif. Super duper inspiratif. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Dan jangan lupa follow us on Instagram Asesmen 13 Jakarta biar gak ketinggalan info-info pentingnya. Dan oh iya, kasihnya jangan lupa ya Kak. Kasihnya. Apa? Iya. Jadi kan Gak usah berdiri gini, kayak kecil. kecil gitu. Oke. Makasih pada people yang udah nontonin podcast 13 FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kacil. Assalamualaikum. Hai. Apaan sih kan bisa lalu? Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa di episode sebelumnya. The woman was too stunned to speak. Oh ya. Udah habis. Gimana? Ayo, break dulu. Oh, oke. Sampai dulu. Oh iya udah. Santai aja gimana ya habis ini? Iya, ini.